hidup kami Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan yang bebas bekerja di antara kami. Sehingga kami memiliki kepekaan roh itu. Kami dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu penuh atas kami. Dan atas hamba-Mu Tuhan yang akan membagikan firman Tuhan pada saat ini. Perkataan-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa, itu yang boleh sampai Tuhan pada telinga kami dan hati kami tangkap dengan hati nurani kami yang murni. Tuhan terima kasih, kami percaya Engkau memagari tempat ini seluruhnya. Sehingga ada konsentrasi yang boleh kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom saudaraku, sekali lagi puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali akan diingatkan kembali belajar tentang firman Tuhan, tentang Roh Kudus ya saudaraku ya. Tapi sebelum itu mari kita angkat Alkitab kita dulu tinggi-tinggi. Kita mau mengungkapkan satu pengakuan kudus di hadapan Tuhan dan juga di hadapan saudara-saudara kita, untuk kita mempercayai bahwa firman Tuhan betul adalah firman yang luar biasa. Siap saudaraku? Silakan angkat Alkitabnya. Puji Tuhan. 3, 2, 1. Ini Alkitabku. Aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa, firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya, aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Puji Tuhan saudaraku, satu pengakuan kudus yang boleh kita naikkan bersama-sama. Kita bersyukur dalam beberapa minggu terakhir, beberapa bulan terakhir ini kita banyak diajarkan tentang Roh Kudus saudaraku ya. Kita diajarkan tentang pekerjaan Roh Kudus. Kita diajarkan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kita juga diajarkan bahwa apa peran Roh Kudus dalam anak-anak Allah. Dan juga minggu lalu kita juga belajar bagaimana kita diajarkan jangan mendukakan Roh Kudus. Dan hari ini kembali kita diberikan satu topik saudaraku, Roh Kudus. Itu sebuah jaminan dari Allah bagi kita saudaraku. Roh Kudus sebuah jaminan dari Allah bagi kita. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik saudaraku, dan kita ikuti topik-topik pelajaran kita dari beberapa bulan terakhir, sesungguhnya kita sudah bisalah menangkap betapa luar biasanya peran Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Bukan suatu peran yang kacang-kacangan ya, kaleng-kaleng, tapi suatu peran yang benar-benar disiapkan oleh Bapa, disiapkan oleh Bapa bagi kita, memperlengkapi kita orang-orang percaya. Ketika Yesus naik ke surga, Dia tidak tinggalkan kita sendirian, tapi benar-benar dijamin oleh Dia, diberikan Roh Kudus kepada kita. Hari ini kita belajar saudaraku, sebetapa besar sebagai apa Roh Kudus itu lagi yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk kita benar-benar setelah kita keluar dari tempat ini, satu pelajaran yang benar-benar kita pegang dalam hidup kita. Betapa besar mulianya kuasa jaminan Roh Kudus yang diberikan kepada kita saudaraku. Kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ayat yang ganjil dibaca oleh wanita, ayat yang genap dibaca oleh pria. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Yang ganjil saudara dibaca oleh wanita, yang genap dibaca oleh pria. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. 3, 2, 1.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya pribadi banyak sekali dibangun. Saya pribadi banyak sekali bersyukur, berterima kasih lebih dan lebih lagi dari apa yang saya pegang selama ini dan saya ketahui. Bagaimana hidup saya benar-benar dipilih oleh Tuhan. Bagaimana saya semakin menyadari betapa besar kasih karunia-Nya atas saya. Saudaraku, tulisan ini saudara itu merupakan doksologi. Artinya apa? Sebuah puji-pujian atau ungkapan iman kepada Allah yang dikatakan atas anugerah kebaikan-Nya, yang ditulis oleh Paulus, saudaraku ya. Paulus mengungkapkan puji-pujian kepada Allah atas berkat-berkat rohani yang ada di dalam surga, saudara. Segala berkat-berkat rohani dari surga. Dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Satu ayat pujian, satu ayat ungkapan syukur dari Paulus yang dia ungkapkan betapa benar-benar dia menyadari bahwa berkat rohani di dalam surga itu diberikan kepada kita orang-orang yang percaya. Apa itu berkat surgawi, saudaraku? Yaitu apa, saudaraku? Di ayat berikutnya benar-benar dikatakan berkat-berkat anugerah itu meliputi pengampunan dosa yang diberikan kepada kita dan keselamatan. Siapa yang bisa memberi keselamatan, saudaraku? Punya uang pun banyak, punya berjuta-juta dolar, tidak ada seorang pun yang bisa membeli keselamatan itu. Pengampunan dosa pernah diperjualbelikan, surat pengampunan dosa. Tapi itu pun saudaraku tidak bisa mengampuni dosa kita. Tapi segala berkat rohani itu dianugerahkan oleh Bapa kepada kita. Dia berikan itu kepada kita, saudaraku. Pernah gak kita merenungkan siapakah aku sehingga berkat rohani itu sungguh menjadi bagianku, sungguh menjadi milikku? Ada gak kita di sini orang yang baik, saudaraku? Ada yang berani bilang aku baik? Mungkin tidak ada satu orang pun yang berani bilang itu. Karena di dalam dosa kita diperanakkan. Banyak sekali kesalahan kita. Di dalam dosa kita dilahirkan, saudaraku. Tapi Tuhan berikan pengampunan itu. Dia berikan, saudaraku. Di ayat 3 ini benar-benar dikatakan,
Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan ayat 4 kembali dikatakan lagi, dijelaskan lagi. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oh saudaraku, luar biasa sekali. Supaya apa? Kita tuh dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah pilih kita. Bahwa Allah dalam Yesus Kristus telah memilih orang-orang percaya itu untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri. Sebagai orang-orang kudus, coba, dan tak bercacat. Dan dengan demikian dia tahu bahwa Allah dimuliakan. Jadi benar-benar Allah lah yang memilih kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena keberadaan kita. Jadi siapapun kita di sini, apapun keadaanmu, sadarilah pada hari ini, Allah lah yang memilih aku. Katakan pada dirimu, Allah yang telah memilih aku. Allah yang telah memilih aku. Syukurin itu saudaraku. Jadi jangan pernah kau meragukan itu di dalam kehidupanmu. Bahwa Allah lah yang memilih engkau. Mungkin kau berkata sekarang ini, gini-gini kok keadaanku. Apalah, susah hidupku. Banyak hutangku. Susah hidupku. Banyak masalahku. Tapi ingatlah saudaraku, satu jaminan yang diberikan perkataan firman Tuhan, Allah lah yang memilih kita. Karena itu Dia tahu bagaimana kita, betul enggak saudara? Dia tahu cara membentuk kita. Dia tahu cara memperbaiki kita. Dia tahu saudaraku, rahasia itu ada di dalam tangannya. Karena Dia berkata bahwa Dialah yang telah memilih kita menjadi miliknya sendiri. Kita bukan ditentukan oleh yang lain-lain saudaraku. Tapi Allah yang memilih kita. Kekudusan diberikan kepada kita, itu buah dari pilihannya atas kita. Bukan karena kita kudus makanya Dia memilih kita. Saudara jangan pikir karena aku kudus makanya Tuhan pilih aku. Karena dalam pandangan Allah sesungguhnya ketika Dia memilih kita, ketika Dia datang, Yesus mati di atas kayu salib untuk kita. Karena Dia dapati manusia itu najis, penuh dosa. Jadi kita diselamatkan saudaraku. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu akibat Dia menebus kita saudaraku. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita sudah kudus, kita penuh kebaikan, kita penuh perbuatan hebat. Tidak saudaraku. Tapi karena penebusan yang menjadikan kita kudus. Pegang itu saudaraku di dalam hidupmu. Kemudian saudaraku, ayat 5 katakan. Ayat 5 katakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ada kata kerelaan kehendaknya saudaraku. Kerelaan kehendaknya saudaraku. Ini menunjukkan bukan karena kita baik, tapi semata-mata karena kerelaannya. Kerelaan hati hal Allah kita. Ini adalah kedaulatan Tuhan. Seharusnya ini menjadikan kita menjadi pribadi yang rendah hati. Amin saudaraku. Coba karena kerelaan kehendaknya. Dia gak terpaksa menyelamatkan kita. Dia rela. Dia berkehendak benar-benar. Dia benar-benar berkehendak untuk benar-benar menyelamatkan kita. Dengan satu kerelaan hati yang dalam. Harusnya kita sadar ini saudaraku. Sehingga kita harusnya dengan kita menyadari ini, kita akan menjadikan kita seorang pribadi yang rendah hati. Dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena sadar bahwa kita dipilih bukan karena ada sesuatu yang baik di dalam kita. Amin saudaraku. Bukan karena ada sesuatu yang baik di dalam, tetapi hanya karena kerelaan kehendaknya. Sehingga kita menerima
Pengampunan. Kita menerima pengampunan dan kita layak disebut anak-anak Allah. Lihat saudaraku, kedua hal tersebut dimungkinkan karena apa? Kita menerima pengampunan dan kita menjadi anak-anak Allah karena apa? Karena di ayat 7 ada kata-kata apa saudaraku? Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Karena ada penebusan saudaraku yang dikerjakan oleh Yesus bagi kita. Bagaimana Yesus dipilih, ditetapkan, diutus oleh Bapa turun ke dunia ini untuk menebus kita. Jadi kedua hal itu dimungkinkan oleh karena ada penebusan saudaraku. Allah melalui Yesus Kristus dan darahnya telah menebus kita. Sadar gak itu kita? Kalau kita sadar kita sudah ditebus, pasti kita rindu untuk mencintai Dia saudaraku. Karena dengan apa kita dapat membalas kasih-Nya? Kita hanya orang-orang tebusan. Yang tadinya sebenarnya harus binasa. Tapi Tuhan menebus kita, mengampuni dosa kita. Lihat, sadar gak kita itu sehingga kita benar-benar bisa bersyukur, berterima kasih, semakin cinta sama Dia. Bukan semakin menantang Tuhan gitu ya. Ada orang yang mau menantang Tuhan. Pernah saudara menantang Tuhan? Mungkin di sini gak ada ya saudaraku ya. Menantang Tuhan. Menantang Tuhan itu sama dengan kita tidak melakukan perintahnya. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ditebus, kita dibayar lunas, ditebus itu dibayar saudaraku ya. Tidak ada kita tidak punya hutang gitu, dibayarin semuanya itu. Sehingga saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Anak-anak yang Tuhan yang tahu bersyukur. Gak sedikit ngambek. Sedikit-sedikit ngambek. Gak datang ke gereja. Pergi pindah gereja. Cari yang lain. Hiburan di luar sana. Tidak saudaraku. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah ditebus. Oleh darah Yesus yang tidak murah. Oleh darah Yesus yang mahal. Apapun keadaan kita. Kita akan berkata, Tuhan Kau baik, Kau yang menciptakan aku, Kau yang tahu siapa aku, Kau yang tahu sejak dunia ini belum dijadikan, Kau tahu Tuhan siapa aku. Banyak lika-liku dalam hidupku, hal ini terjadi, hal ini terjadi, hal itu terjadi. Tapi kalau aku pegang Engkau terus Tuhan, Kau tidak akan meninggalkan aku. Kita akan berkata begitu, kita gak akan kecewa saudaraku. Karena Tuhan memang memilih kita untuk sesuatu yang luar biasa. Apa yang Dia kerjakan menurut kehendak kerelaannya. Dia rela sekali saudaraku, coba. Rela, Dia gak hitung-hitung. Oh kau dulu orang jahat kau. Kau dulu kan pernah, kau kan begini. Kau dulu kawin cerai kerjamu. Kau dulu berzina saja pekerjaanmu. Kau dulu penipu. Kau dulu ini. Gak pernah Dia ungkit-ungkit itu ketika kita bertobat dan datang pada Tuhan Yesus saudaraku. Tidak saudaraku, menurut kerelaan kehendaknya, Dia selamatkan kita, Dia tebus kita. Jangan kita bilang, akulah orang paling malang di dunia ini. Akulah orang paling susah. Apa yang gak bisa kau bilang? Apa yang gak bisa kamu katakan? Kau tidak mengalami seperti yang aku alami. Tidak saudaraku. Penebusan itu sudah Dia kerjakan sama-sama di dalam saudara dan saya. Tidak ada kurang lebihnya. Dia kenal kita dengan sempurna saudaraku. Jadi kalau kita menyadari ini, ayo kita saudara, mari kita bangkit. Kita karena Paulus menekankan hal di atas itu, karena memang pada waktu itu bangsa Yahudi, sebagian kalangan Yahudi itu dan jemaat meyakini mereka mampu menggapai keselamatan itu asalkan mereka melakukan perintah hukum Taurat. Itu seperti yang tertulis dalam Matius 16 ya saudaraku, ayat 16 sampai 20, bagaimana seorang muda datang kepada Dia. Saudara nanti bisa baca di rumah ya, Matius 19 ayat 16 sampai 20. Nah,
Mereka menganggap bahwa saat mereka mampu melakukan tuntutan agama, mereka mampu berbuat baik, saudaraku. Mereka percaya bahwa mereka adalah pasti diselamatkan. Nah, terus juga mereka juga percaya, orang Yahudi itu percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Betul. Nah, sehingga mereka berpikir kami layak diselamatkan. Tapi di sini Paulus ingin menjelaskan dan menegaskan, saudaraku. Saya katakan sekali lagi bahwa dia berkata mau menegaskan bahwa keselamatan itu merupakan rencana dan pemberian Allah semata. Itu adalah anugerah Allah, bukan hasil upaya manusia. Itu adalah anugerah Allah. Jadi kalau saudara dan saya diselamatkan, itu anugerah Allah. Kita bersyukur juga, kita mungkin lahir dari latar belakang orang tua kita mungkin Kristen ya. Ada juga mungkin yang tidak, tapi itu semuanya dalam kasih karunia, saudaraku. Ya, dengan kita dulu bapak mama kita Kristen atau apa ya, atau nenek kita dulu opung kita dan segala macam, kita dilahirkan dari Kristen, lebih mudah untuk menyambut keselamatan itu. Tapi di luar itu pun, saudara, Tuhan Yesus mati untuk semua kaum, saudaraku. Tidak dia pilih-pilih. Dia memang berencana dengan kehendak kerelaan dan kehendaknya, saudaraku. Dia memang mau menyelamatkan manusia, saudaraku. Karena itu saudara, di ayat 8 dikatakan. Ayat 8 kembali dikatakan, dijelaskan kembali bahwa yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Coba bayangkan. Tuhan siapkan itu. Bapa siapkan keselamatan itu sampai kepada kita. Dia siapkan semua itu, dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi dia bukan iseng-iseng, saudaraku. Bukan tiba-tiba terpikirlah begitu, tidak. Saudara dan saya tahu nggak kita akan perkara ini? Dia siapkan itu dengan segala hikmat dan pengertian. Jadi nggak ada yang salah yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kita. Jangan kita curiga lagi kepada Tuhan, saudaraku. Dia siapkan itu dengan segala hikmat dan pengertian. Terus ini adalah kasih karunia Allah semata. Ini adalah benar-benar sebuah penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus di dalam kita. Dengan segala hikmat dan pengertian dari Bapa yang Bapa sediakan buat kita. Jadi Paulus mengatakan bahwa penebusan dan pengampunan bagi orang percaya itu terjadi melalui darah Kristus yang mahal. Darahnya tidak murahan, saudaraku. Mungkin karena begitu gampangnya. Kalau kau percaya, ketika kita diinjili, saudaraku, kita hanya berkata, kalau kau percaya, kau buka hatimu, buka hatimu, terimalah Yesus masuk ke dalam hatimu. Minta ampun segala dosa dan perbuatanmu, maka dia akan mengampuni engkau. Dan dia akan masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mungkin kita merasa karena mungkin seperti gampang begitu ya. Padahal sebenarnya sepertinya gampang. Tapi semua itu dikerjakan dengan darah yang mahal, saudaraku. Itu tidak murahan. Tapi kita merasa itu jadi murahan karena apa, saudaraku? Karena begitu mudahnya seolah-olah. Tapi semua itu dikerjakan oleh Yesus yang sudah mati di kayu salib bagi kita. Apakah itu sesuatu yang mudah, saudaraku? Ketika engkau menyelami kembali, bagaimana kita ini diselamatkan oleh karena nilai sebuah penebusan. Harusnya kita mengerti itu, sehingga kita akan semakin cinta kepada Tuhan. Kita akan semakin sukacita, bertumbuh di dalam Dia, melayani Dia. Karena dengan apa kita membalas segala karya penebusannya yang dikerjakannya dengan sebuah hikmat dan pengertian, saudaraku. Selain kita menyenangkan hati Dia, mempersembahkan hidup kita menjadi rumah kediaman Tuhan, melayani Dia, mencintai Dia, saudaraku. Jadi sesungguhnya orang yang mau melayani Tuhan dengan cinta ya, saudaraku ya,
Karena saya bukan bicara melayani Tuhan sekedar punya pelayanan, tidak. Karena itu akan terlihat dari buah-buah rohani yang dia hidupi, saudaraku. Orang yang mau melayani Tuhan adalah orang dengan cinta, adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti nilai sebuah kasih karunia. Amin, saudaraku. Dia mengerti nilai sebuah kasih karunia itu bukan murahan, tapi sebuah yang sangat berharga. Kalau dia diselamatkan, dia menyadari bahwa dia harus terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Menjadi rekan sekerja Allah, dipakai oleh Tuhan. Bahkan melayani orang lain yang mungkin hidup seperti dia dahulu di dalam dosa. Membawa orang-orang dalam kelepasan. Memulihkan hati banyak orang. Demikianlah orang yang tahu diri, saudaraku. Karena betul-betul penebusan dan pengampunan bagi orang percaya itu hanya bisa terjadi melalui darah Kristus yang mahal. Hal ini dinyatakan supaya jemaat menyadari betapa besar kasih Allah yang telah mengorbankan anaknya Yesus Kristus. Ini adalah anugerah yang maha besar. Saudara sudah sering dengar Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar. Bukan kasihnya hanya secukupnya, tidak. Kita mengasihi, kadang-kadang kita mengasihi saudara kita dengan secukupnya, saudaraku ya. Sehingga kalau kita dikesalin, kita lebih kesal lagi, betul enggak? Itu karena kita mengasihi dia dengan secukupnya. Tapi Allah mengasihi kita sangat besar. Dia tidak seperti kita, saudaraku. Jangan kita mengukur kasih Allah itu seperti kasih kita. Kalau kau baik, aku lebih baik. Tapi kalau kau jahat, aku lebih jahat. Tidak, saudaraku. Yesus sudah seperti itu. Manusia mungkin masih ada seperti itu. Kalau kau sopan, aku lebih sopan. Itu banyak ya di itu ya. Tapi kalau kau tidak sopan, aku bisa lebih enggak sopan. Jangan kau pancing-pancing aku, gitulah kira-kira ya saudara ya. Tapi Yesus enggak seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Besar kasihnya, saudaraku. Dia menebus saudara dan saya. Dia mengampuni dosa kita. Dikerjakan dengan kerelaan kehendaknya. Dengan segala hikmat dan pengertian. Wah, luar biasa sekali. Dengan segala hikmat dan pengertian. Berharga sekali, saudaraku. Berharga sekali. Kristus menebus kita dari perhambaan dosa. Karena adanya penebusan, maka kita layak disebut anak. Amin, saudaraku. Sebagai anak kita juga menjadi apa? Ahli waris. Wah, sudah diangkat ditebus, diangkat menjadi anak, jadi ahli waris lagi. Mulia kali Tuhan kita, saudaraku. Allah mana yang seperti itu? Ditebus, diampuni dosa kita, diangkat sebagai anak dan dijadikan ahli waris. Jadi masing-masing kita ini, nama kita ini ada di dalam Tuhan, di dalam kitab kehidupan ketika kita menerima Dia sebagai Yesus dan juru selamat kita. Ini kita ini ada di tangan Tuhan gitu, saudaraku. Yang Dia siapkan benar-benar ini menjadi ahli waris. Menjadi ahli waris. Apa warisannya? Oh, saudaraku. Tidak terkatakan, saudara. Tidak terkatakan. Terus apa lagi, saudaraku? Ayat 9. Kita baca sama-sama. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Allah dalam Yesus Kristus berkenan menyingkapkan rahasia ini, saudaraku. Bahwa rahasia apa? Bahwa ada nasib akhir pada manusia, akhir zaman bagi orang percaya. Rahasia yang besar dalam Yesus, bahwa dalam Yesus Allah mendamaikan dan menyatukan orang percaya dengan dirinya. Baik orang Yahudi maupun
Yahudi, di bumi maupun di surga kelak. Dia perdamaikan saudaraku. Dia menyatakan rahasia kehendaknya ini. Lihat bahwa ada kehidupan pada akhir zaman. Setelah kehidupan sekarang ini, ya hidup kehidupan dalam kekekalan. Sebuah rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya yang memang sudah ditetapkannya di dalam Kristus. Itu diberikan kepada kita. Siapakah kita saudaraku? Sehingga benar-benar rahasia itu juga disingkapkan kepada kita orang-orang percaya. Bahwa setelah kematian ini, daging ini, kita akan masuk dalam kekekalan. Oh saudaraku, ini rahasia yang besar. Jangan kita anggap enteng itu saudara. Diberikan kepada kita. Itu diberikan kepada kita. Ini bagian dari janji-janji Allah saudaraku. Ada kehidupan, kekekalan yang kita terima. Sehingga kuatlah kita saudaraku ya. Benar-benar saya katakan ketika saya mempersiapkan ini saya pun dikuatkan saudaraku. Bahwa ada rahasia besar yang sudah dikatakan. Bahwa semua ini akan berakhir kok. Tapi ada kekekalan nanti yang akan dia berikan kepada kita gitu. Sehingga seberat apapun mungkin masalah kita di dunia ini, pasti ada jalan keluarnya, amin. Amin saudaraku. Pasti kita mampu menanggungnya, amin saudara. Pasti kita akan dikuatkan, amin saudaraku. Pasti kita akan dihiburkan, amin saudara. Karena rahasia ini diberikan kepada kita saudaraku. Bahwa semua ini akan berlalu, tapi ada rencananya. Rahasia kehendaknya itu yang akan membawa kita dalam kekekalan saudara. Terus ayat 10 dan 11 dikatakan saudaraku, di dalam Yesus ada janji keselamatan itu. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Artinya di dalam Yesus saudaraku ada janji keselamatan. Di mana suatu saat orang percaya akan menikmati janji Allah itu di dalam kekekalan. Amin. Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Kristus sebagai kepala dari seluruh penciptaan. Apapun itu namanya. Kristus kepala dari seluruh para malaikat saudaraku. Dan orang-orang pilihannya. Dialah kepala. Kristus itu menjadi kepala. Saudara pernah pastor bagikan bahwa di dunia ini sebenarnya di surga itu Yesus pun gak kesepian. Jangan pikir dia kesepian. Tapi dia memberikan keselamatan itu kepada kita. Untuk kita juga menjadi orang-orang. Karena didapati apa saudaraku? Orang-orang untuk mencintai dia. Karena apa? Di dalam manusialah ada gambaran dia. Di dalam malaikat tidak ada saudaraku. Dan kita punya akses langsung kepada Bapa, bayangin. Karena apa? Karena penebusan itu saudaraku. Luar biasa enggak? Punya akses langsung. Kalau malaikat tidak. Dia punya pemimpin. Kepada pemimpinnya yang di atasnya, dia menerima perintah. Kepada pemimpinnya lagi dia menerima perintah. Dan sampai seterusnya. Dan banyak sekali pasukan para malaikat. Memang ada yang dibuang ke bumi, itulah dia, Lucifer dan kawan-kawan. Tapi betul-betul kita ini karena penebusan ini saudaraku. Coba simak baik-baik. Karena itu saudaraku kita punya akses langsung kepada Bapa. Siapa kita saudaraku? Kita bukan orang benar, hebat juga orang benar dulunya. Kita orang yang berdosa. Bahkan kita diperanakkan di dalam dosa. Tapi ayat ini berkata bahwa di dalam Yesus ada janji keselamatan. Dan di mana suatu saat orang percaya akan menikmati janji Allah dalam kekekalan ini. Karena Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Kristus
Tuhan kita yang sudah menebus kita itu. Dia jadi kepala segala sesuatu. Kepala dari orang-orang pilihannya, yaitu kita ini. Dia kepala kita. Kepala dari seluruh pasukan malaikat. Dia juga kepala dari semua ciptaannya. Luar biasa enggak saudaraku? Terus yang paling dahsyatnya, dia kerjakan semuanya itu. Dia lakukan itu dengan kerelaan kehendaknya, dengan segala hikmat dan pengertian saudaraku. Bukan iseng-iseng dia menyelamatkan kita. Bukan iseng-iseng engkau dipanggil ke tempat ini. Kalau engkau menerima keselamatan ketika engkau dilayani di sini, itu bukan iseng-iseng saudaraku. Itu menurut kerelaan kehendaknya. Karena engkau sudah dipilih sesungguhnya sebelum dunia dijadikan. Mungkin kau berkata, dulu sebenarnya aku di sana tinggal, nggak merantau, aku nggak mau merantau. Tapi entah kenapa aku akhirnya sampai di sini dan aku dilayani dan terima Yesus dan aku diselamatkan. Saudara pikir itu iseng-iseng? Tidak saudaraku, karena Tuhan punya kehendak bagi saudara dan saya. Itu kehendak Dia. Kemudian ayat 13 dan 14 dikatakan apa? Luar biasa saudaraku, ayat 13 dan 14. 3, 2, 1, kita baca sama-sama. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Oh Tuhan, bukan hanya diberikan keselamatan, tapi ketika Yesus meninggalkan dunia ini, diberikan lagi Roh Kudus yang selalu menyertai kita, dimeteraikan di dalam kita, terpatri di dalam kita, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dinyatakan sebagai yang dijanjikannya itu, di mana Roh Kudus pernah dijanjikan berulang-ulang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu diberikan. Roh Kudus itu adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya saudaraku, bahwa mereka akan menjadi milik Allah sepenuhnya. Roh Kudus dimeteraikan. Roh Kudus adalah jaminan, diberikan satu jaminan. Orang percaya itu adalah milik Allah. Roh Kudus yang akan menjaga kita untuk tetap menjadi kepunyaan Allah. Lihat, saudara dan saya dijamin akan menjadi tetap kepunyaan Allah. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjamin itu. Pak Saragi dan saya dijamin bahwa kita tetap milik kepunyaan Allah sampai akhirnya. Karena Dia berikan Roh Kudus kepada Bapak dan kepada saya. Roh Kudus sebuah jaminan bahwa orang percaya adalah milik Allah. Karena itu Dia akan menjaga kita untuk tetap menjadi kepunyaan Allah. Dia akan tetap menjaga kita. Allah tidak main-main saudaraku dengan anugerah keselamatan yang dirancangnya ini. Ia memelihara gerejanya melalui Roh Kudus sepanjang zaman. Itu diberikannya kepada kita gerejanya saudaraku. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya menyatakan bahwa benar kita sebagai anak Allah. Tanda kepemilikan. Amin. Dimeteraikan. Materai itu tanda sah gitu ya saudaraku ya. Artinya kita ditandai sebagai milik Anda, tanda kepastian. Makanya kalau ada surat perjanjian atau apa, disuguhi materai. Artinya sah, kepastian, ada tanda kepastian. Betul? Itu yang diberikan kepada kita. Untuk jaminan penebusan yang tadi kita bicarakan. Bayangkan luar biasanya. Roh Kudus itu sangat berharga saudaraku dalam hidup kita. Makanya minggu lalu kita mendengarkan topik firman Tuhan, jangan dukakan Roh Kudus. Karena memang Dia sangat berharga saudara dalam milik kita. Dia sangat berharga. Dia lebih berharga saudaraku dari jutaan dolar seperti yang saya katakan tadi. Dia lebih berharga, jaminan itu diberikan Allah kepada kita melalui Roh Kudus supaya kita tetap percaya, supaya kita tetap yakin bahwa kita aman di dalam Yesus.
Indah sekali enggak saudara? Diberikan itu untuk kita tetap percaya, tetap yakin bahwa aku aman di dalam Yesus. Karena tahu saudaraku, banyak orang mencari rasa aman di dunia ini. Itu rasa aman itu menjadi kebutuhan setiap orang. Benar enggak saudara? Ya kita ini kan manusia ya, coba kita rindu enggak rasa aman? Karena menurut penyelidikan saudaraku, ada Rick Hanson namanya ya. Saya baca buku psikologi, dia ahli psikologi, dia juga mengajar di Harvard University, dia mengajar di Oxford University, dia juga bapak psikologi PhD ya, dia tuh udah profesor lah gitu ya. Dia memang melakukan suatu penyelidikan karena dia dari jurusan psikologi dan menulis banyak sekali buku, dan bukunya itu bisa laku sampai jutaan eksemplar ya saudaraku ya, begitu banyak. Dia suka juga mengajar di Google, dia suka menulis juga di Google sebagai penulis saudaraku, dan dia menurut penyelidikan kerinduan terdalam dalam hati manusia itu saudara ya, dia ingin memperoleh rasa aman. Amin. Itu kebutuhan aman. Misalnya apa? Orang menikah seringkali alasannya karena dia ingin rasa aman. Ya nanti kalau aku menikah ada yang terjaminlah makanku, ada yang memasak tiap hari istriku nanti, bisa aja begitu, nggak apa-apa. Itu karena kebutuhan rasa aman di dalam dia. Istri menikah ya biar aku inilah, ada yang menjaga aku sampai kami tua nanti. Terus apalagi? Suami istri ingin rasa aman saudaraku ya. Rasa aman apa? Pengen tahu pasti bahwa pasangannya setia, benar nggak? Ya kan Pak ya? Pengen, dia rasa aman karena setia, dia aman, benar nggak? Kalau suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, dia tidak aman pasti, betul nggak? Itu menjadi kebutuhan manusia saudaraku, rasa aman. Terus apalagi saudaraku? Kalau kita ingin pemasukan yang baik, karena kita ingin aman kan? Aman besok bisa beli makanan. Aman ketika pengen jalan-jalan ada uang. Jadi kita pengen kebutuhan itu aman, betul enggak? Terus kita ingin punya pekerjaan yang terus ada. Untuk apa? Saya tanya misalnya, Pak Hotang pengen punya pekerjaan enggak? Tetap ada. Untuk apa Bapak? Untuk rasa aman kan? Anak istriku bisa bayar uang sekolah, istriku bisa belanja ke pasar. Ya gitulah, karena dia ingin rasa aman itu. Dia pengen punya pekerjaan yang tetap, siapapun kita saudaraku, kita membutuhkan rasa aman itu menjadi kebutuhan kita. Terus kita ingin tetap sehat, supaya apa? Ya kalau tetap sehat, aman gitu kan? Aman, bisa bersenang-senang, bisa nggak merepotkan yang lain, ya kan? Saudaraku itu menjadi ini, aman. Orang pengen dicintai itu sebenarnya untuk apa saudaraku? Karena dia rasa aman kalau dicintai. Coba Ibu Esther, kalau Pak Monas nggak cinta, aman nggak Ibu rasanya? Enggak kan? Cepat Ibu itu menjawab, nggak aman. Dan itu menjadi kebutuhan kita, betul kan? Kita ingin dicintai. Rasa aman, poinnya adalah kita selalu ingin memiliki jaminan keamanan dalam kehidupan kita. Betul saudara? Kita ingin punya jaminan itu. Tapi dipastikan saudara, dunia ini tidak bisa memberikan itu. Masalahnya itu. Nah Yesus melalui Roh Kudus, dia memberikan jaminan itu kepada kita. Karena itulah Bapa dengan segala hikmat dan pengertian dikatakan, dia menyiapkan Roh Kudus bagi kita. Karena dia tahu kebutuhan manusia itu harus aman. Aman di dalam percayanya, dijagai percayanya. Saudara, pada saat orang berpikir bahwa jaminannya itu di luar Kristus, di luar Roh Kudus. Misalnya dia merasa aman, jaminannya itu ada pada orang tuanya. Bagaimana ketika orang tuanya meninggal, betul nggak? Ya bisa habis semuanya, bisa nggak punya ini lagi, income lagi dia, atau misalnya tidak punya apa-apa lagi. Atau misalnya pernah ada seorang dokter, dia dokter yang sangat terkenal, dokter spesialis.
Dan dia membangun sebuah rumah yang sangat besar. Dia punya anak, dia punya istri, tapi istrinya ini tidak bekerja. Kemudian saudaraku, dalam perjalanan pembangunan rumah itu hampir-hampir selesai, masih finishing saudara. Tiba-tiba dia dipanggil Tuhan. Dokter ini dipanggil Tuhan. Tidak ada jaminan, akhirnya rumah itu terbengkalai. Tidak diselesaikan dan tidak ditempati sampai saat ini. Artinya apa? Tidak ada jaminan yang bisa diberikan oleh dunia ini, betul? Karena kapan saja bisa dipanggil Tuhan. Tidak ada jaminan bahwa kita ini bisa aman dengan income kita yang ada sekarang. Bagaimana ketika suaminya di PHK? Bisa aja kan? Tidak ada jaminan saudaraku. Kita gak pernah tahu bahwa saat ini, mungkin berapa tahun yang lalu kalau saya mungkin berpikir, tidak pernah menyangka misalnya tiba-tiba tidak ada income. Pernah nggak? Nggak pernah dipikirkan itu. Tapi bisa itu terjadi saudara pada hidup kita. Coba, kalau kita bergantung pada perusahaan kita, bisa aja tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Ada orang yang berharap pada uang pensiun. Uang pensiun pun bisa tidak berkelanjutan saudaraku. PNS, ASN. Apakah itu menjamin? Kalau dikatakan memang ASN dibilang jaminan seumur hidup. Oh saudaraku, kita nggak tahu ke depan ini apakah masih ada juga uang pensiun itu. Betul saudaraku, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahkan pada jaminan sosial pun. Coba saudara, ada salah satu namanya BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bisa saudara bergantung penuh pada BPJS? Padahal udah di situ dikatakan jaminan sosial. Dia masuk bidang kesehatan. Ada bidang yang lain gitu ya. Coba bidang kesehatan. Pernah saudara ditolak di rumah sakit? Cepat ibu itu menjawab. Tak ada jaminan kan bu? Coba. Ada juga kita diterima memang. Tapi akhirnya bayar ini, bayar itu, bayar ini. Karena tidak dijamin. Ada yang seperti itu kan? Obat ini tidak termasuk, penyakit ini tidak termasuk. Coret. Kita harus membayar sekian. Wah, tidak ada jaminan saudaraku. Padahal namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Itu sudah pakai nama itu loh saudaraku. Tidak ada jaminan juga. Lihat saudaraku. Jangan pernah bergantung pada jaminan dari dunia ini. Tapi orang yang sehat secara psikologi adalah orang-orang yang memiliki rasa aman. Orang-orang yang memiliki iman. Dan itu sudah diberikan kepada kita melalui Roh Kudus saudaraku. Di dalam Roh Kudus sebuah jaminan untuk kita tetap percaya kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Kita dijamin, kita aman di dalam Dia. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita yang sudah kita miliki sekarang, saudara. Beri kemuliaan pada Tuhan. Dia sudah kita miliki sekarang, sebuah jaminan yang diberikan sampai nantinya. Oh, haleluya. Sampai kita menyambut kedatangannya. Haruslah ini sudah menjadi jaminan dalam hidup kita. Karena betul-betul Roh Kudus itu diberikan kepada kita saudaraku. Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat disayang Tuhan. Kita ini ciptaannya di mana gambarnya ada di dalam kita. Oh haleluya. Roh Kudus itu akan menuntun kita pada kebenaran. Roh Kudus itu akan menginsapkan kita akan dosa. Dia diberikan kepada kita. Gak ada kurangnya lagi. Roh Kudus itu akan menolong kita dalam kelemahan-kelemahan kita sekalipun. Roh Kudus itu akan bekerja di dalam kita untuk suatu proses menuju pada kesempurnaan. Sekarang kita belum sempurna, tapi Dia bekerja di dalam kita untuk proses menuju pada kesempurnaan. Saudara, Roh Kudus menjamin kita bahwa kita adalah milik Allah. Sehingga semuanya akan diberikan kepada kita.
Jaminan kita adalah Roh Kudus yang sedang menuntun kita saat ini, lebih berharga dari apapun. Roh Kudus melalui buah-buah roh juga sudah diberikan kepada kita. Sungguh itu menjadi milik kita. Ingat saudaraku, ada Elon Musk, itu dia orang terkaya di dunia saudaraku. Dia CEO dari banyak perusahaan, salah satunya itu Tesla Tesla mobil listrik ya. Dia yang punya saudaraku. Tapi dia katakan, di dunia ini aku mencari cinta. Aku mencari kasih. Ingin merasa dicintai dan dikasihi. Dan dia tidak dapatkan itu. Dia seorang yang pekerja, maniak kerja. Saudaraku, bahkan dia sangat sedikit dan sangat kurang waktunya untuk keluarganya. Pernah adiknya menikah, dia hanya sempat datang sebentar saja, kemudian pergi dari acara itu karena dia harus bekerja. Saudara, dia rasakan apa yang tidak bisa beli dia beli saudaraku. Dia kaya sekali, boleh baca di Google saudaraku. Dia memiliki banyak uang, banyak sekali uangnya, tapi dia tidak memiliki rasa cinta itu. Kosong hatinya. Dia tidak bisa dipuaskan dengan uang. Yang paling dia takutkan di dunia ini katanya, hatinya tidak punya cinta. Dan dia tidak bisa tidur karena itu saudaraku. Tapi lihat, hari ini kita bicara, Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Juga melalui buah-buah roh. Ada kasih. Oh saudaraku, ini masih hanya rasa awal dari kekayaan yang telah diberikan kelak dalam kepenuhan rencana kekal. Itulah sebab saya katakan tadi, besar sekali rencana kekal yang sudah dia siapkan bagi kita. Tapi yang masih awal dia berikan apa? Kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu menjadi kerinduan kita saudaraku. Indah kali, enak kali kalau bisa damai ya saudaraku ya. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah segala banyak pergumulan kita damai. Enak gak kayak gitu? Kita dikasihi, kita rasa aman. Kita tenang saudaraku, walaupun uangnya enggak banyak, tapi ada rasa aman. Betul enggak? Enak enggak kayak gitu? Itu diberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Ada kebaikan. Diberikannya kita kemurahan. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Coba. Itu adalah pemberian Roh Kudus kepada kita. Dan itu sudah diberikannya kepada kita, orang-orang pilihannya saudaraku. Itu milik kita, itu bagian kita. Buah-buah Roh Kudus itu. Orang mau membelikan kebaikan, kedamaian, kesabaran, belum tentu dia bisa dapat. Tapi di dalam Kristus kita memiliki itu dengan pasti. Kita bisa damai walaupun tak punya uang. Amin. Kita punya rasa aman walaupun kita masih banyak hutang. Betul? Kita masih bisa tertawa, tersenyum walaupun kita dalam pergumulan. Kita masih bisa menatap hari depan. Sekalipun kita melihat di sekeliling kita itu mungkin tidak menjanjikan. Saudara dan saya diberikan Roh Kudus sebagai suatu jaminan. Diberikan Bapa kepada kita yang namanya Roh Kudus menjamin kita bahwa kita akan baik-baik saja. Bahwa kita akan tetap menjadi orang pilihannya. Dan bahwa kita akan dijagainya dalam kepercayaan kita kepadanya. Kita dibimbingnya, kita diajarinya, kita dituntunnya. Sehingga rasa takut itu menyingkir dari hidup kita. Rasa khawatir. Ada gak sini khawatir akan anaknya? Saya mau khawatir akan anak saya saudaraku. Karena 2 anak saya tidak dekat saya. Kadang-kadang khawatir, anakku ini gimana ya? Aduh,
baik-baik aja nggak dia? Sudah lebih seminggu dia nggak telepon. Tapi setelah saya mendapat pengajaran tentang Roh Kudus, saudaraku, saya datang memanggil dia memenuhi hidup saya. Ketika saya bilang, Roh Kudus, kau ada dekat anakku, Roh Kudus. Dia aman bersamamu, Roh Kudus. Hatiku menjadi damai, saudaraku. Hatiku menjadi damai dan tenang. Saudara, bagaimana tentang masa depan kami? Apakah kami sanggup menghadapinya atau apapun? Sekali lagi, saudaraku, pribadi yang dinamakan, yang diberikan sebagai jaminan dalam hidup kita, dia akan menjaga kita, dia akan menenangkan kita, saudaraku. Karena Roh Kudus sungguh menjadi bagian saudara dan menjadi bagian saya. Itulah dia, saudaraku. Coba saya bagikan satu cerita lagi, saudaraku. Bersama Roh Kudus kita menjadi kuat dan yakin kehidupan kita akan masa depan. Kita menjadi diyakinkan karena ada kehidupan yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih luar biasa dari yang kita alami sekarang. Roh Kudus menjamin itu. Itu akan ada, saudaraku. Sehingga apa? Kalau kita yakin itu, kita akan benar-benar menjadi orang yang berbeda, saudara. Seperti siapa? Alexander the Great, Alexander Agung, ingat ya. Pernah dengar nama itu? Alexander the Great. Dia itu adalah seorang raja dari kerajaan Yunani kuno dari Makedonia, saudaraku. Ketika usianya 20 tahun, dia meneruskan tata ayahnya, Filippus II yang tewas. Dia memerintah dari tahun 362 sampai 323 sebelum Masehi. Sepanjang kepemimpinannya 15 tahun, ia berhasil menaklukkan imperium besar seperti Yunani dan Persia. Lihat, wilayah penaklukannya melintang luas sepanjang wilayah Persia, Asia Kecil, Eropa hingga Mesir. Kalau saudara pergi ke Mesir, daerah paling besar di situ, daerah paling indah, paling ininya Alexandria ya saudara, itu diambil dari nama dia. Dalam perjalanan kehidupannya dia tidak pernah kalah perang. Dalam peperangannya selama 15 tahun penaklukannya, setiap dia menyerang, merebut sebuah daerah, merebut sebuah negara, merebut sebuah wilayah, dia pasti menang, saudaraku. Luar biasa enggak? Tapi apa yang dia lakukan sebelum dia pergi perang? Dia akan bagi-bagikan semua emas yang dia punya. Dia akan bagi-bagikan semua harta yang dia punya. Kalau dia misalnya mau menyerang nih, mau masuk ke dalam satu daerah. Sebelum dia berangkat, saudaraku, dia bagi-bagikan itu semua emasnya. Dia bagi-bagikan semua hartanya. Kenapa? Karena dia sangat percaya bahwa negara yang akan dia duduki, yang akan dia ambil alih itu lebih banyak emasnya, lebih kaya, lebih lagi menjanjikan yang lebih lagi. Sehingga itu yang ada di dalam pikirannya, saudaraku. Jadi sebelum dia pergi, dia bagi-bagikan semuanya. Lihat, poinnya apa? Poinnya apa, saudaraku, dari cerita ini? Poinnya adalah keyakinan akan Tuhan, keyakinan akan Yesus Kristus, keyakinan akan Roh Kudus, saudaraku. Keyakinan akan itu membuat kita yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus kita, yang sudah memeliharakan hidup kita, yang sudah mengetahui jalan-jalan hidup kita dan sampai pada kesudahannya. Kalau kita berpegang kepada itu, saudaraku, kita akan melepaskan segala sesuatu karena kita percaya yang akan kita dapat ini nanti lebih mulia dari segalanya. Lebih hebat dari segalanya. Kemuliaan yang lebih lagi, bahkan itu makanya dikatakan penderitaan ringan yang kamu alami sekarang itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima di depan ini, saudaraku.
Itulah sebabnya mari kita sama-sama, ketika tubuh rohani kita dibongkar di dunia ini, ketika kita dibongkar, jangan kita kecil hati, jangan kita kecewa saudaraku. Jaminan kita adalah Roh Kudus yang menjadi kekuatan, yang menjadi kekuatan yang menjadikan seluruh janji Allah menjadi bagian kita. Lihat, ada berapa janji Allah di dalam Alkitab. Itu menjadi bagian kita, dimateraikan oleh Roh Kudus, dijamin oleh Roh Kudus bahwa itu akan kita miliki saudaraku. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya ketika di surga saja dengan adanya Roh Kudus. Tapi di sini pun kita bisa bahagia. Kita bisa mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Roh Kudus adalah jaminan bagi keselamatan kita. Dijamin kita aman di dalam naungannya. Dan percaya berkat-berkat lain pasti kita terima. Karena Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita. Bahwa keselamatan kita tidak akan bisa hilang selagi kita percaya pada Yesus. Tak ada yang bisa mengambil itu saudaraku. Dia sebagai jaminan. Dan bagi orang yang belum percaya, saudara, percayalah supaya engkau bisa menerima berkat-berkat ini. Bagi orang yang percaya, yang sudah percaya, pujilah Tuhan. Hiduplah menyenangkan hatinya. Hiduplah dengan cinta yang penuh kepada Dia. Beritakanlah Injil supaya lebih banyak lagi orang menerima berkat-berkat itu. Jangan kau tahan sendiri. Jangan kau makan sorangan. Istilah orang sini. Apa? Mansur. Jangan engkau mansur. Kau sudah menerima berkat rohani itu. Beritakan itu kepada orang lain. Kau punya saudara-saudara. Beritakan Injil kepada mereka. Kau punya famili-famili, beritakan itu kepada mereka saudaraku. Tunjukkan ada Roh Kudus di dalam engkau. Kalau engkau sendiri tidak menunjukkan buah-buah roh itu saudara, ya orang gak akan bisa melihat itu. Tapi Roh Kudus kan sudah diberikan kepada kita. Ketika buah-buah roh itu ada di dalam kita, orang melihat kita, oh kok damai aku ya, dekat dengan Dia. Bukan malah gerah. Ngapa lagi tuh datang? Udah, tutup pintu, gak usah datang tuh. Tapi apa? Ketika Roh Kudus kita percaya itu memenuhi hidup kita. Kita disukai, kita diterima saudaraku. Injil diberitakan melalui senyum kita aja orang sudah percaya. Sudah mulai rindu, haus, lapar akan Tuhan. Ada orang kan melalui senyumnya aja bisa akhirnya suka kali aku melihat wajahnya itu, senyumnya itu. Aduh, ada loh yang kayak gitu. Makanya banyak-banyak senyum. Ya jangan mutung-mutung aja gitu. Banyak senyum. Wow saudaraku, saya kalau melihat PW ini menyanyi dengan senyum, oh kayak ada air mengalir, bahagia. Ya, walaupun salah-salah kadang-kadang gak sinkron dengan apanya, dengan ini. Tapi kalau karena dengan senyumnya akhirnya kita lebih terfokus kepada senyumnya, betul nggak? Ya kalau nanti kita keluar semua gitu, kalau entah ngapain, tiba-tiba ketemu orang, nggak suka aku lihatnya tuh, lewat sini aja, gitu ya. Ataukah kita akan senyum, halo, nggak dibuat-buat gitu loh, sengaja menghindar supaya dengan ketemu Dia, cari jalan lain. Saudaraku, Roh Kudus sebagai jaminan di dalam kita aman di dalam Dia. Kita adalah orang-orang pilihannya yang diberikan dengan segala hikmat dan pengertian. Oh saudaraku, baiklah kita hidup dengan kepenuhan Roh Kudus saudaraku. Luar biasa, jaminan itu sudah diberikan bagi saudara dan saya. Percaya itu, terima itu. Beritakan lebih banyak lagi kebenaran kabar baik ini. Saya tutup dengan ayat 2 Korintus 1 ayat 21-22. Coba. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22.
2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Ada Roh Kudus sebagai jaminan dalam kehidupan kita. Silakan saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga memiliki Roh Kudus yang diberikan cuma-cuma kepada kita. Oleh karena penebusan yang sudah Dia kerjakan di dalam kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng, jangan anggap murahan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya itu, saudaraku. Itu di dalam segala hikmat dan pengertian yang sudah disiapkan oleh Bapa menjadi bagian kita, saudaraku. Dia berikan kita pengampunan, Dia tebus kita, Dia selamatkan kita, Dia jadikan kita anak dan ahli waris dari kerajaannya. Itu menjadi bagian saudara dan saya. Jangan anggap sepele itu sehingga engkau lebih banyak ngambeknya kepada Tuhan. Jangan anggap sepele keselamatan yang sudah kau terima. Kalau kita masih ada di dunia ini, itu berarti pilihannya kita harus berbuah. Karena untuk apa kita di dunia ini, saudaraku? Kalau kita hanya sebagai parasit saja, orang-orang yang semakin banyak dosanya, semakin menimbun dosa, lebih baik cepat-cepat pulang ke rumah Bapa, betul nggak? Tapi karena saudara dan saya diberikan Roh Kudus sebagai jaminan untuk kita tetap percaya kepada Dia, berjalan di dalam Dia, memegang Dia sebagai satu-satunya yang memimpin kehidupan kita. Marilah kita menjadi orang-orang yang tahu diri, melayani Dia dengan cinta, melayani Dia dengan segenap hati kita, menyembah dan memuji Dia dengan segenap kekuatan kita. Karena saudara tahu, ketika saudara dan saya memuji Dia dengan segenap hati, surga bergetar, saudaraku. Kekuatan roh jahat menyingkir. Kekuatan roh jahat habis, saudaraku, di sekitar kita. Karena apa? Dia menantikan pujian penyembahan kita. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menjamin kita bahwa kita aman dalam naungannya. Kita aman, kita menjadi penerima janji-janji Allah. Kita aman dari segala tipu muslihat si jahat. Kita diselamatkan dari sana, saudaraku. Dia mau kita melayani Dia dengan cinta. Saudara dan saya yang hadir di sini, cintailah Tuhan lebih lagi. Mari kita mencintai Dia lebih dan lebih lagi. Karena ada kehidupan untuk masa depan kita. Penderitaan ringan yang kita alami sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Dia sediakan bagi hidup kita, bagi saudara dan saya. Mungkin saudara galau, merasa tidak aman tentang kehidupanmu. Mungkin engkau sudah diselamatkan, kau percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi hari ini peganglah keyakinan itu, bahwa Roh Kudus diberikan sebagai jaminan di dalam kita, saudaraku. Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara dan saya sungguh dipersiapkan sampai akhirnya menjadi orang-orang yang setia dan percaya untuk menjadi kemuliaannya, saudaraku. Untuk menjadi kemuliaannya. Jangan engkau di tengah jalan kau mundur. Di tengah jalan engkau kecewa dan kau menjadi mundur. Jangan, saudaraku. Tetaplah berjalan. Tetaplah berjalan. Karena Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia tidak akan meninggalkan kita.
Seberat apapun keadaanmu, penderitaanmu, kondisimu, seberat apapun itu, tidak akan Dia tinggalkan kita, saudaraku. Mari datang pada Tuhan, sadarilah perkara ini. Kita sudah dimateraikan menjadi suatu kepastian, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bagi hidup kita. Oh, haleluya. Diberikan oleh Allah bagi kita sebagai jaminan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. 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 Datanglah engkau pada Tuhan. Kalau engkau masih belum merasakan bahwa engkau aman di dalam Tuhan, melalui jaminan Roh Kudus yang diberikannya pada kita, dengan syukurku membawa hampirilah Dia dan percayalah kepadanya. Rinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Indah bagiku, Amin Tuhan. kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Kau sudah selamatkan kami, Yesus. Inilah persembahanku. Kau menyelamatkan kami bukan iseng-iseng ya Bapa. Kau menyelamatkan kami dengan rela. Kau menyelamatkan kami menurut kehendak-Mu Tuhan. Dengan segala hikmat dan pengertian Kau selamatkan kami. Kau sudah memilih kami sebelum dunia ini dijadikan. Kau terindah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, inilah hidup kami Bapa. Kami membawa hidup kami sebagai persembahan di hadapan Engkau. Karena tidak ada yang bisa kami berikan kecuali persembahan hidup kami kepada Engkau yang sudah menebus kami. Oh Yesus, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. coba dengarkan baik-baik saudaraku. Simak perkataan ini. Bahwa kita dimeteraikan oleh Roh Kudus artinya bahwa benar kita sebagai anak Allah. Tanda kepemilikan. Jadi kita dimeteraikan artinya kita ditandai sebagai milik Allah, tanda kepastian. Dan Roh Kudus diberikan untuk jaminan penebusan tersebut. Roh Kudus sangat berharga dalam hidup kita. Roh Kudus lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Roh Kudus diberikan kepada kita. Jaminan itu diberikan Allah kepada kita melalui Roh Kudus, saudaraku. Supaya kita tetap percaya dan yakin bahwa kita aman di dalam Yesus. Kita aman di dalam Yesus.
kita menjadi orang-orang pilihan Allah yang aman di dalam Yesus, dan Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan untuk itu. Karena itu saudaraku, ubahlah cara pandangmu. Datanglah engkau kepada Tuhan dengan segenap hatimu pada hari ini. Muliakanlah Dia dengan hidupmu. Persembahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Dia pegang hari esok. Ada jaminan yang diberikan bersama dengan Roh Kudus akan hari esok juga. Dan segala pergumulan yang ada juga di dunia ini saat kita ada hadir di dunia ini, diberikan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan bahwa kita disertai oleh-Nya. Kita dijagai oleh Dia, kita dipimpin oleh Dia, sampai seluruh rencana Allah digenapi di dalam hidup kita. Di dalam panggilannya atas kita, Roh Kudus menjamin bahwa kita mampu, saudaraku. Roh Kudus menjamin itu. Tidak ada yang bisa membatalkan panggilannya atas hidup kita. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa kita mampu untuk melakukan dan menjalaninya. Mungkin kita banyak punya alasan. Itu bukan panggilanku. Itu bukan bagianku. Aku gak suka. Aku gak mau. Saudara, ingat, Roh Kudus sudah diberikan sebagai jaminan kepada kita bahwa kita pasti mampu melakukan setiap panggilan Allah atas hidup kita. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Setialah engkau, karena di dalam Roh Kudus ada kesetiaan. Dia bukan pribadi yang ngambekan, dia bukan pribadi yang angin-anginan. Hari ini semangat, besok loyo. Tidak, dia adalah pribadi yang setia. Dia adalah pribadi yang sungguh baik dan murah hati. Itu diberikan kepada kita. Di dalamnya ada kasih. Kasih untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi Tuhan kita. Kita mampu pasti, kita mungkin bilang, aku gak mampu mengasihi dia, dia terlalu jahat bagiku. Tapi Roh Kudus sudah diberikan kepada kita sebagai jaminan bahwa pasti kita mampu untuk mengasihi. Karena kita adalah gambaran Yesus dan di dalam Yesus ada kasih. Beri kemuliaan pada Dia Tuhan kita. Muliakanlah Dia. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapannya. Bagi kemuliaan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bawaku